Shalom. Tuhan baik, amin. Yang benar. Tuhan baik, amin. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita, itu baik atau jahat? Itu baik atau jahat? Kalau Anda bilang jahat, Anda sama sekali nggak mengerti Tuhan itu baik. Karena apa Anda bilang jahat? Karena sentrisnya Anda. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita, itu bisa baik, itu bisa jahat. Tangkap baik-baik. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita karena kebutuhan orang itu jahat. Perampok dia. Tapi kalau ada orang bawa benda tajam namanya dokter, nyambung. Anda suka disuntik jarum tajam atau tumpul? Tajam lah. Gak rela muka lo. Begitu disuntik sakit bukan? Tapi keluar gak makian dari kita? Tidak bukan? Malah dari mulut kita berkata, terima kasih dok, kita bayar lagi dia. Katakan amin. Tepuk tangan. Jangan percaya kepada Allah seperti yang kita maksud. Tapi percayalah kepada Allah seperti yang Allah maksud. Kegagalan orang Kristen mengerti save hanya dimensi awal. Tapi dia tidak mengerti keselamatan yang sejati. Ini penting sekali. Mari kita buka Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 2. Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 2. Saya mohon Bapak Ibu Saudara memberikan konsentrasi ekstra dalam kebenaran firman hari ini. Jangan meleng sedikit pun. Roma 11 ayat 36 sampai Roma 12 ayat 2. Ayat 36 kita bersama-sama baca. Ayat 1 dari Roma 12 saya bacakan buat saudara. Pasal 12 ayat 2 saudara serentak membacanya. Katakan amin. Kita mulai sama-sama. 1, 2, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lanjut. Iya. Bapak Ibu, tolong konsentrasi penuh. Firman Tuhan tidak ada yang tidak efektif. Firman Tuhan tidak ada yang tidak nyambung. Pasti nyambung. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena apa? Mayoritas orang Kristen beda dengan dunia hanya di ibadah. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Hanya di ibadah. Menyembah gemetar-gemetar. Pulang istrinya gemetar sama dia. Menyembah gemetar-gemetar. Pulang naik mobil sembarangan, orang lain gemetar lihat dia. Ada nggak orang Kristen naik motor lawan arah? Itu kesurupan namanya. Tolong tersinggung. Kalau Anda tersinggung berarti lu mati rasa. Halo, Anda nggak kenal Kristus. Kalau Anda di gereja nyanyi terharu-terharu, tapi kelakuanmu sehari-hari masih mengharukan. Ini penting sekali. Kesimpulan kekristenan bukan di khotbah bagus. Kesimpulan kekristenan bukan di penyembahan dalam bahasa roh. Kesimpulan kekristenan bukan mujizat-mujizat kesembuhan. Catat baik-baik. Kesimpulan kekristenan berubah nggak kelakuan kita.
Karena iman tanpa perbuatan, lanjut, mati. Khotbah bagus tanpa perubahan kelakuan, mati. Penyembahan bagus, sakit sembuh bagus, tanpa perubahan kelakuan, mati. Lihatlah orang Kristen dalam keteladanan hidup. Sabar kita di atas rata-rata enggak? Rendah hati kita di atas rata-rata enggak? Lemah lembut kita di atas rata-rata enggak? Pengorbanan kita di atas rata-rata enggak? Itu kesimpulan kekristenan Bapak Ibu. Sayang banyak orang Kristen enggak mengerti bahwa orang Kristen seringkali kemasannya beda dengan dunia, isinya sama dengan dunia. Jujur Bapak Ibu, mana yang paling sulit orang terlambat? Ke gereja atau ke bandara? Jawab dong. Kayaknya tumben jujur. Mana orang lebih gampang terlambat? Ke gereja atau ke bandara? Ngerti kan? Sebenarnya orang Kristen nggak banyak berubah. Mana banyak orang lebih mudah lemah lembut sama istrinya atau lemah lembut sama istri orang? Ah, jawab dong. Kayaknya Anda salah ngundang saya khotbah nih. Halo, sakit sembuh nggak hebat, berubah kelakuan hebat. Karena banyak kita salah kaprah tentang iman. Akhirnya hidup kita nggak beda dengan dunia ini. Saya datang ke rumah sakit Darmais. Ibu sakit apa? Sakit kanker apa? Kanker rahim Pak Pendeta. Wow. Apa kata dokter? Nggak ada harapan hidup Pak Pendeta. Wow. Tapi bagaimana sikap ibu? Pak Pendeta, walaupun gak ada harapan hidup, tetap saya beriman sakitku sembuh. Itu iman atau bukan? Bukan. Catat dong baik-baik. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Gak apa-apa, kalau ini terakhir kali saya khotbah gak apa-apa. Gak apa-apa. Saudara, saya yakin sakitku sembuh. Itu bukan ukuran iman Bapak Ibu. Orang gak ngerti selamat itu bukan sekedar terima Tuhan Yesus. 10 orang sakit kusta, pernah baca? 10 orang sakit kusta, pernah baca? Datang ke siapa mereka? Ke dukun atau ke Tuhan Yesus? Tolong kritisi, berapa mereka yang yakin sakitnya sembuh? Turut berduka cita. Berapa mereka yang yakin sakitnya sembuh? Semua. Semua. Lebih lanjut, berapa yang sembuh? Semua. Berapa yang beriman? Jangankan yakin sakit sembuh, sembuh sekalipun bukan ukuran iman. Sembuh sekalipun bukan ukuran iman. Kritisi dong. Ayo. 10 orang sakit kusta. Berarti masalah mereka berapa? Masalah mereka apa? Sakit kusta. Ngerti? 10 orang sakit kusta. Masalah mereka kusta. Berapa mereka mempercayakan masalahnya kepada Yesus? 10. Berapa mereka yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus? 1. Halo. Kalau Anda mempercayakan masalahmu kepada Yesus, tapi kau nggak mempercayakan hidupmu kepada Yesus, yang pemarah tetap pemarah, yang pembohong tetap pembohong, yang kasar terhadap istri, yang suka ngelawan suami tetap nggak berubah, karena dia mempercayakan masalahnya tapi tidak mempercayakan hidupnya. Catat baik-baik. Mayoritas orang gereja mempercayakan masalahnya kepada Yesus, tapi tidak mempercayakan hidupnya. Ini mengerikan sekali. Makanya Tuhan Yesus bilang, banyak yang terpanggil, lanjut. Itu gertakan atau pasti digenapi? Gemetarlah baca ayat itu, karena itu pasti digenapi. Jangan kaget kalau Anda kata Tuhan, aku gak kenal engkau. Jangan kaget. Kalau Anda kaget, nanti saya kaget. Karena udah tertulis. Kenapa lu kaget? Makanya
tingkat pengenalan akan Tuhan yang mendasar dan kuat itu penting sekali terjadi pada jemaat. Tampilkan operator Roma 11 ayat 36. Saya mohon Bapak Ibu, tolong hafal ayat ini sampai Anda mati. Karena kesimpulan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 ada di sini. Apa itu? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, lanjut, dan oleh Dia, lanjut, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan. Itulah kesimpulan kekristenan. Jangan lihat rohani saya ketika khotbah. Gampang sekali rohani seseorang waktu khotbah. Rohani enggak saya ketika istri saya memaki-maki saya. Rohani enggak saya kalau mobil saya dipepet orang. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran bukan sekedar menyembah dalam bahasa roh. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran artinya bicara roh. Tidak terbatas ruang dan waktu. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Khotbah rohani, di rumah rohani, di jalan raya rohani, dimaki orang pun rohani. Amin. Tepuk tangan. Makanya Bapak Ibu, mulailah kita memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Mengenal Tuhan dimulai dengan segala sesuatu dari Dia. Ulangi. Kalau ini menguasai Anda, maka Anda ngerti kata Paulus, jangan serupa dengan dunia ini, berubahlah melalui pembaruan budimu, di mana terletak paradigma tata nilai, mindset yang mengendalikan lifestyle. Ini penting sekali. Namanya Ridwan Huta Barat. Tapi bukan orang barat. Makanya tinggi saya 2 meter kurang banyak. Jangan gitu lo ketawa, penistaan lo. Tahun 79 saya pembina pemuda gereja seJakarta Bogor. Saya pembina pemuda gereja seJakarta Bogor. Saya dulu sarjana teater dan sarjana musik. Saya sempat dosen drama musikal. Dulu di Jakarta ada 3 tempat saya berkarya, yaitu Istora Senayan, Bali Room Hotel Indonesia maupun Granada. Setiap saya buat pertunjukan drama musikal tentang Yesus datang ke dunia menebus dosa, sukses pertunjukannya, rame-rame orang salam saya. Kemudian kami sambut dengan kesuksesan Yesus, pertunjukan drama musikal Yesus datang ke dunia menebus dosa, dengan kami belasan mobil ke Ancol mencetak dosa. Mengerikan. Tahun 79 saya pembina pemuda gereja seJakarta Bogor. Tahun yang sama saya kedua kali masuk penjara. Sadis dan kejam. Orang seni tapi sadis dan kejam. Zaman Tommy P. Papa, tahu Tommy P. Papa? Zamannya Soeharto, bapaknya Tommy. Tommy P. Papa kan begitu. Nggak demen gue liat lo. Saya nggak perlu sebut namanya, anak-anak pejabat tinggi saya siksa hampir mati. Singkat cerita, mama saya nyerah lihat saya. Sampai mama saya pernah ngomong, lebih baik lu mati daripada hidup. Bayangkan mama sendiri ngomong gitu. Apalagi mama-mama orang lain. Puji Tuhan saya dapat mujizat. Jangan lupa, sakit sembuh mujizat, sehat sakit pun mujizat. Catat dong baik-baik. Kayaknya ngelawan muka lo. Sakit sembuh mujizat, sehat sakit pun mujizat. Saya sakit jantung persis yang dialami orang tua anak tadi.
6 bulan 20 sekian hari saya opname di rumah sakit Cipto, nggak ada harapan hidup. Berat saya 32 kg super langsing. Darah tinggi saya 230/40. Atasnya begitu tinggi, bawahnya rendah sekali. 6 bulan 20 sekian hari saya berbaring. Jangankan duduk, miringkan badan aja nggak bisa. 2-3 bulan saudara-saudara saya setia jaga. Bulan keempat mulai bosan, kok belum mati-mati abang saya ini. Kayaknya Pak Herman makin menderita, saya makin ketawa Pak Herman. Saya tahu Pak Herman bapak lebih ganteng dari saya. Orang buta pun tahu itu. Napas saya satu-satu kayak ikan mas koki. Kalau banyak dosanya paling cocok sakit jantung. Supaya napasnya satu-satu, supaya banyak minta maaf. Ya banyak minta maafnya. Kalau orang sadis, orang kejam, sakit bisul, pasti nggak bertobat. Apalagi korengan. Makanya saya bilang kalau ada bapak-bapak suka nonjokin istri, suka nyeleweng, berzina, paling cocok kanker prostat. Gampang dilayani. Tolong tersinggung. Mengerikan sekali lu suka berzina, suka nampar istri tetap sehat. Kapan bertobatnya lu? Amin. Ketawa Anda mengandung kepedihan. Saya dilawati Tuhan, saya bertobat, saya lahir baru. Saya tiap hari baca Alkitab minimal 50 pasal satu hari. Baru saya sadar, rupanya selama ini saya pembina pemuda gereja seJakarta Bogor. Bukan pembina, tapi pembinasa. Jahat sekali. Baru saya ngerti, selama ini Kristen saya Kristen KTP. Hei, Anda lahir dari orang tua Kristen, gak jamin Anda Kristen yang sebenarnya. Saya haus sekali. Tahun 81 saya tinggalkan pekerjaan saya jadi hamba Tuhan. Saya mimpin KKR di mana-mana di Indonesia ini. Banyak orang bertobat, banyak orang dilawati Tuhan. Orang lumpuh berjalan, orang buta celik, banyak sekali demonstrasi kuasa Tuhan melalui pelayanan saya. Saya kira saya rohani. Nol. Catat bebek. Ukuran rohani orang bukan bagus khotbah, ukuran rohani orang bukan banyak mujizat. Catat baik-baik. Tahun 81, 82, 83, 8 ribuan masa saya khotbah, banyak orang bertobat. 84 ketahuan aslinya. Saya buru-buru mau pelayanan, agak ngebut saya lihat di kejauhan lampu hijau, saya ngebut supaya jangan terlalu terlambat kena lampu merah. Begitu saya ngebut dekat lampu hijau, lampunya ganti lampu kuning, nggak mungkin saya rem. Saya lanjut. Tiba-tiba terjadi mujizat yang gak pernah di negara lain, hanya di Indonesia. Dari pohon keluar polisi. Ini ketawa nyambung gak sih? Saya khotbah di Jepang, saya khotbah di Eropa, saya khotbah di Afrika, saya khotbah di Amerika, gak ada pohon melahirkan polisi. Hanya di Indonesia. Itulah Indo. Dia keluar, dia pet. Wah, saya buang, hampir. Udah mulai sepanung saya. Kurang ajar di polisi. Dia ketok aja saya. Saya turun. Ada apa? Tahu kesalahannya Pak? Enggak. Tahu kesalahannya Pak? Enggak. Bapak jangan bohongin aparat. Emang kesalahan saya Pak? Bapak melanggar lampu merah? Enggak. Saya tahu persis tadi. Saya lihat hijau, begitu kuning nggak mungkin saya rem. Bapak melanggar lampu merah? Tidak Pak, sudah. Sekarang Bapak keluar lihat sana. Ya udah pasti merah dong, kan kuning nggak bertahan nunggu saya. Kan main-main ya orang. Akal-akalan kan? Mulai nongol manusia asli saya. Kurang ajar nih orang. Saya kencang muka saya ke depan, nggak mau lagi nyaut. Mana SIM-nya? Diam aja saya. SIM-nya? Diam saya. Rupanya dilihat saya begitu keras, dia lulunkan tanya. Ya udah, kita damai. Damai apa lu?
Berapa dit? Saya buka pintu mobil saya hajar ke perut dia, saya keluar, saya tonjokin polisinya. Hamba Tuhan KKR Bapak Ibu. Aduh. Datang temennya melintir tangan saya berontak, saya pinggir ke lapangan, ada bekas pohon yang cabangnya dipotong, saya ambil cabangnya agak gede, saya hajar ke mukanya, berdarah. Saya hajar, tergeletak. Singkat cerita banyak polisi datang, saya ditangkap, saya masuk sel lagi. Hamba Tuhan KKR masuk sel lagi. Anda tahu? Di situ jujur sekali Tuhan dan sabar sekali Tuhan sama saya. Saya nangis, saya bilang, Tuhan cabutlah nyawa saya nggak cocok jadi hamba Tuhan. Memalukan saya Tuhan. Kenapa saya bisa mukul lagi Tuhan? 81 nggak mukul, 82 nggak mukul, 83 nggak mukul. Tapi kenapa bisa mukul tahun 84? Tuhan dengan sabar sekali bimbing saya, Rituan. 81 kau nggak mukul, 82 kau nggak mukul, 83 kau nggak mukul. Bukan karena kau sudah bertobat, tapi karena belum ada kesempatan. Kaget saya. Jangan lihat hamba Tuhan rohani ketika khotbah. Jangan lihat orang rohani dipakai Tuhan ketika mendoakan orang sakit sembuh. Itu bukan ukuran rohani. Catat baik-baik. Makanya Tuhan berkata, pada zaman akhir banyak orang teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku banyak mengusir setan. Aku banyak bernubuat. Aku banyak melakukan mujizat. Tuhan bilang, aku gak kenal kau. Enyah kau pembuat kejahatan. Karena gak mengerti segala sesuatu dari dia harus di follow up oleh dia. 10 orang sakit kusta semuanya sembuh dari Tuhan. Tapi satu yang balik, sembuhku dari Tuhan harus balik supaya hidupku oleh dia. Halo Bapak Ibu, sakit sembuh gak hebat. What next? Apa berikutnya? Itu menentukan engkau benar-benar hebat atau enggak. Kalau sakitmu sembuh, tetap malas baca Alkitab. Kalau sakitmu sembuh, tetap kau buka situs porno. Kalau sakitmu sembuh, tetap kau suka bohong. What next? Stoplah mental dukun Anda yang utama. Sakit sembuh tidak hebat banget, tapi kalau berubah kelakuan itu keren. Halo. Kalau ada orang sakit didoakan sembuh, ada nggak sukacita di surga? Tidak ada. Catat baik. Tuhan Yesus tidak pernah meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan. Catat baik. Kalau engkau sakit kanker didoakan sembuh, lo yang sukacita, Tuhan belum. Catat baik. Tapi kalau sakitmu sembuh, kau sebentar sukacita, terus nangis, Tuhan kau sembuhkan aku. Siapakah aku Tuhan, ampuni ya. Baru Tuhan sukacita. Karena Tuhan meletakkan sukacitanya kepada kekekalan. Apa itu? Jika satu orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Tepuk tangan yang keras. 10 orang sakit kusta sembuh, tapi Tuhan sukacita hanya 1. Karena Tuhan tidak meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan. Tuhan meletakkan sukacitanya kepada pertobatan. 10 orang sakit kusta sembuh, Tuhan sukacita lihat yang 1. Yang 9 lagi Tuhan sedih, padahal sembuh. Sehingga Tuhan berikan pelajaran kepada Petrus dan kawan-kawan yang akan menerima estafet kuasa Tuhan terhadap mereka. Yesus bilang kepada Petrus dan kawan-kawan, Petrus dan kawan-kawan, bukankah semuanya telah sembuh? Itu pertanyaan retoris yang gak perlu jawaban, tapi perlu perenungan supaya kau ngerti mana nilai. Bukankah semuanya telah sembuh? Berikutnya, di manakah yang 9 lagi? Menunjukkan bukan Tuhan gak tahu kemana yang 9 lagi. Menunjukkan Tuhan bilang, mereka sembuh tapi menyakiti hatiku. Karena sakit sembuh bukan ukuran. Halo, itu pelajaran yang sangat ekstrim, membalikkan tata nilai. 10 orang sakit kusta sembuh, 9 masuk neraka. Bukan 9 masuk surga, 1 masuk neraka. Bukan 5 masuk surga, 5, bukan 50-50. Ekstrim sekali. 10 sembuh, 90% masuk neraka.
Nggak tegas itu pelajaran. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam. Lihatlah, 9 ke neraka. Halo, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Kalau ada orang sakit kusta, umurnya 3 bulan lagi, jawab, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Lebih keras. Oleh bilurnya sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Batal nggak kematiannya? Enggak, ditunda. Kesembuhan tidak pernah membatalkan kematian. Karena kesembuhan bukan kekal. Makanya ada ibu-ibu dan saya, salam Pak Pendeta Ridwan, salam. Ingat nggak saya? Waduh, lupa saya. 5 tahun yang lalu Bapak mendoakan saya di rumah sakit Darmais. Terus saya dilawati Tuhan. Umur saya waktu 3 bulan lagi saya dilawati Tuhan dan saya sembuh. Yang benar, benar Pak Pendeta. Kapan itu terjadi? 5 tahun yang lalu. Kapan periksa terakhir? Bulan lalu Pak Pendeta. Terus apa hasilnya? Bersih, bersih dan bersih. Apa saya bilang? Puji Tuhan, ibu sembuh. Tapi jangan lupa, ibu bisa mati lagi. Kasih tahu. Kesembuhan bukan jawaban. Halo, ada nggak orang sakit sembuh terus nggak mati-mati selama-lamanya? Nggak ada. Capek deh, nggak ada. Mati lagi. Ayo dong, Lazarus dibangkitkan Kristus nggak di Alkitab? Baca. Dibangkitkan nggak? Mati lagi nggak? Mati lagi. Yang kau tak kenal di Bungurasi namanya Lazarus, itu Lazarus Manopo, lain orangnya, lain orangnya. Sakit sembuh, mati bangkit seperti ini, itu bukan ukuran rohani. Adakah perubahan hidupmu yang menunjukkan bau kekekalan ada terjadi pada engkau? Segala sesuatu dari Dia, kesembuhan dari Dia, keselamatan dari Dia. Maka iman diawali dengan percaya kepada Dia. Katakan amin. Tapi berikutnya saudara, iman saving adalah bukan saja percaya kepada Dia. Lanjut apa? Kau percayakan gak hidupmu pada Dia? Mayoritas orang gereja, bahkan tidak sedikit pendeta, percaya kepada Yesus, tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Dari Dia harus oleh Dia. Halo, handphone saya ini cukup lama. Kalau saya jual ini 1 juta bagaimana? Pak Pendeta nggak laku lah. Yang benar? Iya Pak. Bapak letakkan di etalase toko saya, jangankan 1 juta. 700.000 pun sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nggak laku. Sudah kejam amat loh. Bukan kejam, apa adanya. Karena saya belajar dari bapak pun khotbah apa adanya. Dan gitu dong ketawa loh. Jadi gimana? Paling 400.000 Pak. Handphone ini paling 400.000. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Perhatikan, segala sesuatu adalah dari Dia. Kalau saya tempel kata dari di handphone ini, kalau saya tempel kata dari di handphone ini, orang rebutan beli 10 juta. Ngerti maksud saya? Misalnya, tahu nggak kamu dari siapa nih? Emang dari siapa? Ini dari Obama, handphonenya yang pertama. Kalau saya buka baterainya ada tanda tangan dia. Halo. Ini dari Obama, handphone yang pertama. Kalau saya buka tutupnya ada tanda tangan dia. Mau nggak orang beli ini 10 juta? Ngerti? Halo Bapak Ibu, milikilah tingkat kesabaran yang tinggi, segala sesuatu dari Dia. Mulai di mana? Perhatikan baik-baik. Mulai di mana? Perhatikan baik-baik. Di perkawinan. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan KPK apalagi FPI, bukan. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan Adam dan bukan Adam dan Tejo. Bukan Hawa dan Rita. Ngerti itu Bapak Ibu? Maafkan saya, catat bebek. Catat bebek. Kalau gagal perkawinanmu, apapun alasanmu, kau gagal dalam kerohanianmu. Catat bebek. Standar utama di perkawinan. Kenapa Bapak Ibu?
Relasi yang punya tingkat kesulitan yang tinggi dalam hidup ini ialah antara suami istri. Ini relasi paling sulit. Karena tidak ada orang menikah dengan orang yang dia cintai. Catat baik-baik. Tahun ini 36 tahun saya jadi hamba Tuhan. Asal orang sering menikah, kenapa kalian saling menikah? Mau menikah, kenapa? Kami saling mencintai Pak Pendeta, langsung saya ketawa. Bungkus itu cinta, bawa pulang. Halo, gak ada orang menikah berdasarkan cinta Bapak Ibu. Berdasarkan suka iya, suka itu gak identik dengan cinta. Cinta itu berarti apa? Tak kenal maka, kan itu pepatah nanggung kan? Tak kenal maka tak sayang, makin kenal makin gak sayang. Ayo dong, jangan pura-pura gak nyambung lah. Halo, dengar baik-baik. Ini kuncinya. Kenapa? Karena ini lembaga pertama Tuhan ciptakan. Kenapa? Catat baik-baik. Sama Tuhan harga mati. Hanya ini relasi ini Tuhan bilang apa? Apa yang dipertemukan oleh Allah tidak boleh ceraikan manusia. Ini dia. Ini dia. Kalau kau lulus di sini, lulus di mana-mana. Catat baik-baik. Pernikahan yang paling cocok bukan menikah dengan orang yang dicintai. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan orang gak cocok. Itu paling cocok. Itu paling cocok. Maka menikahlah dengan lawan jenis. Lawan jenis, lawan. Ayo dong. Ketika menikah, tam dram tam tam, tam dram tam tam, tam dram tam tam, dram tam tam, dram tam tam. Tahu musik apa itu? Itu mars peperangan. Not wedding march, itu mars peperangan. Tahu sambungannya? Tam dram tam tam, dram tam tam, dram tam tam, dadadam dam, da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 d. Iya. Yang belum menikah tunggu tanggal mainnya. Gak ada orang menikah dengan orang yang cocok kecuali menikah dengan tiang listrik. Lu ketok gak ngelawan dia. Halo. Menikahlah dengan orang gak cocok, itu paling cocok. Halo, laki-laki dan perempuan bukan sekedar beda. Kalau kau lihat laki dan perempuan sekedar beda, lu belum lulus. Laki-laki dan perempuan itu bukan sekedar beda, tapi lawan. Perempuan itu saya kasih, perempuan perhatikan, perempuan perhatikan. Perempuan itu kayak mie. Ruwet, ruwet, ruwet. Itu perempuan. Makhluk paling ruwet di bumi perempuan. Tanpa sadar, anehnya tanpa sadar dan dia nikmati moto hidup terhadap suami. Apa itu? Kalau bisa kau kupersulit, kenapa harus dipermudah? Itu wanita. Papi lihat itu. Apa sih Mami? Lihat itu. Apa sih Mami? Lu buta, lihat itu. Apa sih Mami? Itu suami istri. Oh iya, kenapa? Itu suaminya jelek, istrinya cantik. Kenapa tuh mau itu istrinya? Yang mana? Itu. Oh iya, istrinya cantik. Marah istri. Kenapa lihat? Lah kau yang suruh lihat. Papa naksir ya? Loh, Mama yang suruh lihat, ku lihat kok Mami marah. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Cocok nggak? Cocok. Papi, siang ini mau makan apa? Terserah Mami deh. Lu nggak menghargai, disuruh pilih dong. Orang Mami suruh pilih, kok nggak menghargai istri sih? Ya udah. Kalau gitu basuh. Papi tahu diri ya, udah tua makan basuh mati lu. Katanya suruh pilih. Ya kalau gitu gaduh. Papi baru kemarin makan gaduh, nggak bosan loh. Ya udah terserah Mami, pilih. Aduh, pilih. Sate. Mak Papi, sate itu daging bakar potensi kanker. Gak pernah cerdas nih Papi. Apa dong? Pilih. Aduh. Ya pecel.
Papi beli pecel itu di Surabaya, ya daerah barat sana, jauh, keburu lapar. Udah, mami punya tahu sama tempe goreng, makan. Dari tadi begitu kan selesai, kenapa harus muter-muter? Kenapa harus muter-muter? Karena itulah wanita. Bapak-bapak, saya kasih tahu Anda, makin gak cocok Anda dengan istri Anda, itulah yang paling cocok. Saya senang bapak-bapak banyak juga yang tepuk tangan loh. Walaupun lebih banyak ibu-ibu yang tepuk tangan. Halo. Wanita itu kayak mie, ruwet. Pria itu gagah kayak kerupuk kena air kuncup. Makhluk paling lemah di bumi, pria. Gede otot lu itu hanya luar. Makhluk paling sesungguhnya, makhluk paling lemah di bumi, pria. Dan Tuhan dukung. Aminnya keras banget. Dengar dong, Tuhan bilang apa? Tidak baik laki-laki seorang diri, maka aku kirim seorang. Kenapa penolong? Karena harus ditolong nih orang. Ayo dong. Maafkan saya bapak-bapak. Kau adalah laki-laki bodoh dan kekanak-kanakan. Kalau lu makin berhasil, merasa lu yang hebat. Enggak, ada wanita di belakang lu. Beberapa orang mengelawan mukanya. Jujur ya. Tolong jawab tegas ya. Tolong jawab tegas. Kalau ada suami istri, anaknya kecil-kecil, umur 3 tahun, 1 tahun. Di antara suami istri ini salah satu meninggal. Jujur, mana yang paling cepat menikah lagi? Jangan terlalu keras. Iya. Ada nggak perempuan anaknya kecil-kecil, suaminya meninggal, nggak menikah lagi sampai mati? Ada nggak? Banyak. Ada nggak laki-laki anaknya kecil-kecil, istrinya meninggal nggak menikah lagi? Langka. Karena dia makhluk lemah. Ketangkap nggak maksud saya? Makhluk ruwet menikah dengan makhluk lemah, ya habis bonyok ini. Makanya saya bisa bayangkan kalau orang nggak kenal Kristus, ini cenderung cerai nih, cenderung cerai. Yang ngeri nggak cerai secara hukum, tapi secara lahiriah cerai, karena dia yang laki-laki udah buka cabang. Tahu buka cabang? Jangan pura-pura nggak nyambung loh. Catat beba ya. Makanya saya berani katakan, yang paling serius dalam hidup ini bukan sakit kanker. Yang paling serius dalam hidup ini tidak setia. Catat beba. Orang paling sempurna bodohnya mengkhianati perkawinan. Catat beba. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup lo. Ayolah. Khotbahlah kebenaran walaupun gak disukai. Khotbahlah kebenaran walaupun tidak diundang lagi. Ya. Bapak Ibu, saya wong Batak. Ketemu wanita Tionghoa. Wo aini ni aiwo. Istri saya itu Chinese totok, mertua saya dari Chungkuo. Pak Me. Tahu Pak Me? Ya nggak tahu, emang gue pikirin loh. Kami 5,5 tahun pacaran, itu keluarga istri saya saklek. Mertua saya dengan kokonya, mereka sudah berumah tangga masing-masing di Chungkuo. Anak mereka koko mertua 3, anak mertua saya 2, pindah ke Indonesia, mendarat di Kuitang, Senen. Mereka berdua buka toko buku Keramat Bunder namanya tahun 50-an, tahun 60-an. Mas Agung pegawai mereka. Singkat cerita, Mas Agung menikah dengan anak koko mertua. Toko buku itulah cikal bakal Gunung Agung. Mertua saya pengusaha pekerja keras Chinese totok Konghucu Tulen. Nongol Rituan Huta Barat yang tingginya 2 meter kurang banyak. Wo aini ni aiwo.
mertua saya marah. Jangan dekati anak saya. Saya sangat mengerti karena dia pakai kacamata dia. Hanya orang buta lebih tinggi dari saya. Ganteng. Kristen beda agama, sakit jantung. 3 bulan, 3 tahun menikah, lu mati anak gua janda. Hanya orang bodoh yang mau mempercayakan anaknya sama lu. 5,5 tahun saya pacaran, saya bilang istri saya, saya panggil Ami, namanya Ho Milin, Siang Ho. Mi, kalau tetap papa nggak setuju, kita putus saja. Loh, kok abang nyerah? Bukan nyerah, saya nggak pernah setuju menikah tanpa restu orang tua. Akhirnya mama mertua bilang apa? Lu nikah deh, nikah deh. Mama tanggung jawab. Ma, papa nggak setuju. Mama yang koko paling gede kode datang menikah. Koko paling yang tanggung jawab. Singkat cerita kami menikah. Halo, menikah kami, konflik, dan konflik. Ada nggak orang menikah dengan orang yang sempurna? Jawab. Bapak-bapak, istrimu sempurna nggak? Ibu-ibu, suamimu sempurna nggak? Catat baik-baik, siapapun yang kita nikahi minimal punya 2 sifat yang paling kita jengkeli ada pada pasangan kita. Minimal 2. Bisa 8 nggak? Bisa. Istri saya latar belakang keluarganya sangat disiplin, sangat bersih sekali. Rumah kami dipel 5 kali 1 hari. Halo Bapak Ibu, kalau Anda kurang kerjaan datang ke rumah saya, cari lemari manapun geser. Lantai bekas bawah lemari Anda letakkan tangan Anda gosok. Saya jamin di tangan Anda tidak ada debu. Di rumah kami tidak ada debu. Di atas lemari, di atas AC, di atas jam dinding, gini, nggak ada debu di rumah kami Bapak Ibu. Nggak ada. Di rumah kami 2 yang menderita. Saya dan debu. Kayaknya gua ngomong menderita deh. Kok ketawa ya? Empati dikit lah. Setiap masuk rumah harus cuci kaki. 10 kali keluar rumah tetap 10 lagi cuci kaki. Berantem, saya bilang, mama punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Tahu nggak lo? Berantem. Saya ajak dia khotbah di BPPT, kantornya Habibie. Begitu masuk, udah mah, saya mau pencet, dia tanya, Papa, kaget saya, ada strum, Papa jorok, aduh, kalau dibilang jorok sakit sih. Kenapa sih mah? Itu kan bekas tangan orang, aduh. Dia buka tasnya, dia keluarkan tisu, dia bungkus jarinya, dia pencet. Aduh Tuhan, cocok. Halo, piring di rumah kami nggak boleh ada yang cuci, nggak boleh siapapun cuci. Piring hanya dia yang boleh cuci. Proses hukum Tauratnya panjang. Piring baru bekas makan, masuk Taurat pertama. Ada kayu yang lembut, bersihkan pakai kayu lembut. Setelah itu pakai tisu lap yang berminyak. Kalau sempat spon, kena piring yang berminyak, langsung dibuang sponnya, nggak boleh. Setelah dibersihkan bilas, baru pakai spon. Bersih sekali baru dibilas. Setelah dibilas, semuanya direndam pakai air panas. Cocok nggak? Cocok sekali. Setelah direndam air panas, dia jepit, dia letakkan ke rak piring tiris. Rak piring kami 2, bukan sok kaya. Itu hukum Taurat. 1,5 jam berikutnya dia pakai sarung tangan. Dia pegang, dia lap satu persatu. Semua piring, sendok, garpu, gelas dia lap. Setelah itu masing-masing dibungkus kayak lemper. Baru saya tahu ketika menikah ada 1 koper lembaran-lembaran kain putih. Rupanya untuk bungkus perabot. Begitu makan dikeluarkan, disiram lagi pakai air panas. Saya bilang, Ma, kalau begini modelnya, kau dekati gue dengan pencobaan. Gue makan di luar mencret. Kalau begini bersih, selesai.
Saya dulu latihan teater sama Elmanik, sama kakak kelas kami, senior kami, Mas Willy, Wes Rendra. Kami latihan, olah tubuh sampai jam 2 malam. Lapar pergi ke warteg, makan, entah itu makan kemarin masa bodoh. Ngantuk, saya tidur di warteg, maaf agak horor nih. Saya tidur di warteg, di kaki saya lewat kecoa, nggak terganggu saya. Ketemu sama si homilin. Saya persingkat. 6 tahun perkawinan saya tidak mampu. Ketika dia tidur, saya berdoa, Tuhan ujilah hati saya, tilik hatiku paling dalam. Engkau nggak mungkin kubohongi. Sedikit pun aku nggak niat nyeleweng. Dan kau larang cerai. Tapi jujur Tuhan, aku nggak mampu melanjutkan perkawinan ini. Saya jujur, saya hamba Tuhan. Saya nggak mampu melanjutkan perkawinan ini Tuhan. Kalau dia tidur, aku aman Tuhan. Tolonglah aku. Ku aman kalau homilin tidur. Ku susah kalau homilin bangun. Tapi apa kata Tuhan? Segala sesuatu dari, kayak ditampar saya. Maksudmu Tuhan? Segala sesuatu dari saya. Maksudmu Tuhan? Istrimu dari siapa? Dari kau Tuhan. Kayak ditampar saya. Perlu gak aku minta nasihat memilih istri? Nangis saya. Apakah saya salah? Segala sesuatu dari saya? Nangis saya. Nangis saya. Setelah saya lahir baru nangis. Saat itu saya meraung-raung nangis. Kayaknya tanpa sadar saya sedang menyalahkan Tuhan dengan kekecewaan terhadap istri yang punya banyak hukum Tauratnya. Segala sesuatu dari Tuhan Bapak Ibu, suamimu, istrimu dari Tuhan Bapak Ibu. Andalah yang menolak Tuhan kalau Anda sedang kecewa dengan perkawinanmu. Andalah orang menolak Tuhan yang bodoh melihat mujizat kalau kau niat cerai. Kaulah yang suka melempar kotoran ke salib Kristus kalau kau nyeleweng. Catat baik. Ini lebih hebat daripada kesembuhan. Segala sesuatu dari Dia. Istri saya dari Tuhan. Dan itu tidak pernah salah pilih sampai mati. Karena Tuhan tidak pernah salah. Maka Tuhan bilang apa? Kau suami yang bodoh dan hambaku yang bodoh. Kalau kau tuntut istrimu berubah. Karena itu tidak mungkin. Tuntutlah cara sudut pandangmu berubah. Mujizat di atas kesembuhan. Kita melihat pasangan kita sebagaimana Tuhan melihat pasangan kita. Tepuk tangan yang keras. Bapak Ibu lihat baik-baik. Ketika saya bertobat lahir baru, dibaharui lagi Tuhan. Di situ saya mulai belajar. Percaya, mempercayakan bukan hanya hidup, mempercayakan perkawinan kami kepada Tuhan. Yang terutama percaya, mempercayai, dan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Itulah manusia Allah. Itulah manusia Allah. Jangan kejar sekedar percaya. Puji Tuhan kalau Anda mempercayakan hidup Anda dan rumah tangga Anda, keuangan Anda. Tapi lebih lagi luar biasa puji Tuhan kalau Anda menjadi orang kepercayaan Allah. Ini yang jarang terjadi pada orang Kristen. Dan tidak sedikit hamba Tuhan yang belum statusnya jadi orang kepercayaan Allah. Ini penting sekali Bapak Ibu. Maka mulai saat itu saya berubah luar biasa. Istri saya berubah? Enggak, makin aneh-aneh. Kalau kita naik eskalator, tahu eskalator ya? Ya udah otomatis kita naik, kita pegangan dong. Dia marah. Papa jangan pegang. Aduh, kaget lagi saya. Kenapa ya? Pa, banyak orang naik. Ya memang banyak, ini mall. Kalau sepi, tutup mallnya. Apa dia bilang? Tahu nggak Pak? Banyak orang naik eskalator baru ngupil. Hah, kaget saya.
Jadi bayangan dia di kanan ini upil semua. Upil semua. Aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan. Saya dipaksa untuk pakai cara sudut pandang dia. Nggak mudah Bapak Ibu. Lebih lanjut, mau copot jantung saya. Apa dia bilang? Tahu nggak Pak? Banyak orang naik eskalator, ceboknya nggak bersih. Aduh Tuhan. Yang di kiri ini kotoran manusia, yang ini upil. Aduh. Cocok nggak? Cocok. Halo. Berubahlah cara sudut pandang Anda. Perhatikan, ada dua ibu. Ada berapa ibu? Dua ibu. Ibu A dan ibu B. Anak mereka satu sekolah SMA di Petra. Dua-duanya lulus SMA. Dua-duanya cari perguruan tinggi. Ibu A anaknya masuk di Harvard University. Pernah dengar Harvard? Gampang nggak masuknya? Susah. Gampang nggak kuliahnya? Susah. Gampang nggak dapat gelarnya? Susah. Serba susah di Harvard University. Ibu B anaknya masuk kuliah di UBT. Pernah dengar UBT nggak? Saya dramatisir sedikit ya, kan boleh dong, kan saya yang khotbah. UBT, Universitas Baru Terdengar. Gampang masuknya, gampang kuliahnya, gampang dapat gelarnya. Yuk konsisten. Ibu mana yang bangga terhadap anaknya? Harvard kan? Paling banyak kesulitan kan? Bu, anak ibu kuliah di mana? Harvard dong. Ayang benar. Anak gua kuliah di Harvard. Paling penuh kesulitan, bangga dia. Ibu B anaknya, dia bangga gak? Anaknya kuliah tamat dari UBT. Minder dia. Bu, anak ibu kuliah di mana? Di mana? Yang jelas dong Bu. Minder dia. Ketangkap nggak maksud saya? Makin sulit rumah tanggamu, makin bangga Tuhan. Karena Anda sedang kuliah di Harvard. Tepuk tangan. Maka langsung praktek nanti malam. Nanti malam kalian tidur suami istri satu kamar kan? Udah pisah. Kesurupan tingkat tinggi loh. Kalau kalian tidur nanti malam nggak mungkin serempak. Sesama biskota dalam hal ini boleh saling mendahului. Kalau istrimu duluan tidur, suami belum tidur, tolong praktek nanti malam. Tolong kau berlutut. Tatap pasangmu sedang tidur. Bilang sama Tuhan, Tuhan, cocok banget aku sama ini orang. Kau berikan aku kuliah yang sulit, Harvard. Bahkan istriku atau suamiku ini dosen Harvard. Tepuk tangan yang keras. Kenapa kau cengeng? Kenapa kau suka ngomong aku nyesel kawin sama lo? Kenapa kau nyeleweng? Karena kau picik dan bodoh. Makin sulit rumah tanggamu, makin setia. Itulah orang kepercayaan Tuhan. Jadilah hamba Tuhan di perkawinan lebih dahulu, baru di mimbar. Segala sesuatu dari dia harus di follow up oleh dia. Jangan dari dia istri, dari Tuhan suami, tapi kau perlakukan dengan caramu. Bukankah Tuhan kita hanya di bibir? Kalau begitu kau bertuhankan dia, kalau bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak mungkin bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya kalau tidak ada sinergi dari dia oleh dia. Ulangi, dari dia. Ulangi, termasuk anakmu, termasuk pekerjaanmu, termasuk gerejamu, termasuk gembalamu, termasuk jemaatmu, itu dari Tuhan. Perlakukan dengan cara Tuhan. Jangan ada di antara Anda saling menjelekkan mertua. Jangan ada di antara Anda menjelekkan gembala. Selesailah. Selesailah. Dari dia, harus oleh dia. Tidak pernah kau beribadah yang sejati kalau enggak dari dia, oleh dia. Maka ketika istri saya kurang hemat berkata-kata atau kurang hemat boros, catat baik-baik. Mau lihat rohani saya? Tinggal di rumah saya 6 bulan. Lihat. Kalau istri saya marah-marah, buka mulut enggak saya? Enggak. Catat. Ketika istri saya marah-marah, saya tatap dia, saya senyum. Saya dalam hati ngomong sama Tuhan, Tuhan, energik banget istriku.
Salah satu tanda-tanda istri sehat, masih bisa ngomel, sehat ya. Kalau istri diam melulu, itu tanda-tanda meriang. Kalau istri ketawa melulu, itu tanda-tanda gangguan jiwa. Kalau kombinasi itu sehat. Kalau istri saya marah-marah, saya nggak buka mulut, saya tatap dia. Tuhan, energik banget istriku, sehat ya. Kalau marah lagi, saya tatap dia. Saya bilang, Tuhan, sungguh aku nggak salah pilih. Cocok banget aku sama ini orang. Dosen Harvard. Kalau marah lagi dia, tetap saya nggak mau kalah. Saya tatap dia, saya bilang sama Tuhan, Tuhan biarkan dia solo karir. Aku. Kalau marah lagi, tetap saya tatap dia, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, istriku ini manusia langka. Nggak ada duanya. Tolong lestarikan Tuhan. Dan selalu berakhir dia kalah. Selalu. Pak, dari tadi aku marah-marah kok Papa senyum-senyum aja sih? Iya mah. Tinggi saya 2 meter kurang banyak. Tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. Kau senyum ku nikmati, kau marah pun ku nikmati. So sweet. Saya yakin 100% suami Anda lebih ganteng dari saya. Orang Eskimo pun tahu. Saya yakin 100% suami Anda lebih ganteng dari saya. Tapi saya nggak ragu 100%. Saya benar-benar ragu. Halo, saya nggak ragu dengan Anda. Mana lebih cerdas, saya dari suami Anda dalam mengasihi istri? Halo. Dalam Tuhan ganteng gak nilai, setia nilai. Jujur, ada nggak wanita Islam, Buddha, Hindu lebih cantik dari perempuan di sini? Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Ada nggak laki-laki Islam, Buddha, Hindu lebih ganteng dari bapak-bapak di sini? Banyak. Apalagi dari saya, lebih banyak lagi. Jangan gitu ketawa loh. Tapi ada nggak pria Islam, Buddha, Hindu lebih setia daripada orang percaya dalam pernikahannya? Itu ukuran. Ganteng bukan ukuran. Karena kita mengakui bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, maka segala sesuatu dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya persingkat ayat 1. Operator ayat 1. Karena itu. Kenapa? Supaya ayat 36 ini direalisasi mujizat di atas kesembuhan ketika bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu bisa terjadi kalau ada sinergi yang begitu ketat dari dia, oleh dia, dari dia, oleh dia. Handphone saya dari Tuhan, harus saya pakai cara Tuhan. Uang saya dari Tuhan, harus saya pakai dengan cara Tuhan. Setiap persembahan saya dapat, nggak pernah saya buka Bapak Ibu. Setiap persembahan saya dapat, nggak pernah saya buka. Selalu saya serahkan sama si homilin. Manusia langka itu. Di kamar kami, istri saya disiplin sekali. Ada 7 kotak, rapi sekali dia. Kotak pertama perpuluhan. Bapak Ibu, kenapa kita memberikan perpuluhan? Karena ada statement hidup bahwa uang itu dari dia. Kenapa kau nggak memberikan perpuluhan? Karena lu sombong. Rasanya uang lu adalah dari lu. Karena kekuatan lu, karena pendidikan lu, karena kepintaran lu. Selesai. Nggak ada penghormatan kalau nggak ada statement hidup mengakui segala sesuatu dari dia. Maka statement salah satu itu perpuluhan. Yang kedua, kebutuhan kami sebulan Bapak Ibu. Kami nggak pernah niat punya tabungan 10 tahun, 20 tahun nggak. Maafkan saya, doa kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Catat baik-baik. Limit berikutnya doa kesembuhan itu pembodohan. Bahkan limit berikutnya doa kesembuhan bisa penyesatan. Catat baik-baik. Jawab, Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Anda niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Kalau doa kesembuhan dulu, kapan matinya? Alkitab bilang umur kita berapa tahun? 70. Berarti ada limit gak? Lebih daripada itu apa?
Enggak, Alkitab bilang bodoh loh. Jangan sesat loh. Lebih daripada itu penderitaan. Itu Alkitab. Alkitab ialah. Makanya saya ajarin Anda. Kalau umur Anda 70 tahun ke atas. Ulang tahun. Nggak usah lagi nyanyi. Panjang umurnya. Pak, nggak usah. Jujur. Kalau kita naik pesawat ke Bali. Kemana? Kemana? Saatnya mau masuk pesawat. Datang pengumuman. Pesawat Anda delay 2 jam. Kesel nggak? Kesel kan? Mungkin Anda nyeletuk, ini pesawat atau burung emprit sih? Jengkel rasanya. Masa delay 2 jam? Tapi Anda sabar-sabarin. 2 jam berikutnya Anda siap-siap mau masuk, datang pengumuman yang baru. Datang pengumuman yang baru. Pesawat Anda delay 8 jam. Keriting nggak muka lo? Komplain nggak? Ngawur ini delay 8 jam, apa nih? Komplain kan? Delay 8 jam ke Bali komplain. Apalagi ke surga, jangan delay melulu lah. Mana lebih bagus, Bali atau surga? Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saatnya kau panggil aku, on time lah Tuhan, jangan delay lah. Halo. Kenapa saya masih suka khotbah kesembuhan? Kalau saya khotbah di Aceh, kalau saya khotbah di Filipina Selatan, kalau saya khotbah di komunitas muslim atau komunitas orang nggak percaya, saya khotbah tentang kesembuhan. Supaya mereka lihat sebagai jembatan untuk mereka percaya. Tapi kalau di gereja yang notabene pertemuan reguler, khotbahkanlah pengajaran. Makanya kotak kedua, kebutuhan kami sebulan. Supaya kalau bulan depan kami di take off, ya puji Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia. Lanjut. Hati. Apa kata malaikat kasih backsound? Bohong. Iya loh. Banyak orang tukang bohong. Banyak orang tukang bohong di gereja. Di sebelah kiri lo suka bohong itu. Iya, sebelah kiri lo suka bohong. Sebelah kanan lo lebih suka lagi bohong. Nyanyi semangat. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Apa jawabmu? Ku jawab ya. Iya, ya. Dipanggil nanti malam? Nggak mau. Lalu jawab iya. Kadang-kadang Kristen itu lucu-lucu sedih. Perpuluhan. Kebutuhan sebulan. Kotak ketiga paling gede. Untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Halo. Sedih sekali banyak hamba Tuhan dapat persembahan untuk memperkaya diri. Orientasi lo di dunia atau kekekalan. Anak rohani saya, gembala jemaat cukup besar di Jakarta, telepon saya. Salam pali Tuhan, saya sangat diberkati. Puji Tuhan. Apa nih semua? Saya baru beli mobil Pak, 9,8 miliar. Mobil sport, dia sebut namanya. Saya bilang, sekali-sekali bodoh boleh. Tapi jangan terlalu sempurna bodoh lo. Kenapa sih Pak Ridwan? Kenapa uang Tuhan 9,8 miliar kau tersita untuk hal-hal yang seperti itu? Enggak pintar lu lihat menilai. Lo kenapa Pak Ridwan? 9,8 miliar kau beli mobil cuma 2 bangkunya. Enggak bodoh lo? Bodoh. Kalau saya disuruh beli kendaraan 9,8 miliar, saya beli bus. Banyak bangkunya. Karena saya bicara fungsi, bukan penampilan. Lebih bodoh lagi lu, saya bilang, kalau kau parkirkan mobil sportmu di gerejamu, terus kau penyembahan. Gak makin bodoh? Bodoh gimana Pak? Kau nyanyi. Ku tak membawa. Mulai bodoh, mulai bodoh, mulai bodoh, mulai bodoh. Mulai bodoh nih, mulai bodoh. Tambah lagi Pak. Ku tinggal, aduh, mendingan berhenti lu nyanyi, lu meratap. Kenapa 9,8 miliar tersita untuk kau tinggalkan? Kenapa enggak sekian miliar itu kau dukung hamba Tuhan di pedalaman untuk memenangkan banyak jiwa? Karena Tuhan Yesus bilang, kumpulkanlah harta yang tidak habis dimakan lengat. Saya khotbah kemarin beberapa bulan lalu KKR di Jerman, di Swiss dengan di Italia. Banyak sekali persembahan saya dapat. Nggak perlu saya sebut jumlahnya, nanti lu ngiri lagi. Tetap dibagi. Perpuluhan kebutuhan sebulan untuk hamba Tuhan di pedalaman. Diakonia gereja, diakonia keluarga, diakonia tetangga, dan panti asuhan dan panti jompo yang kami bina. Dari dia, harus oleh dia, bukan oleh saya. Loh, sama saya nggak populer beli batik mahal-mahal. Batik saya ini harganya 175.000. Cukup bagus kan?
Iya aja lah. Minimal kasihanilah saya. Saudara, janganlah kita pakai untuk gaya-gaya kayak selebritis dan sebagainya. Janganlah. Dari dia harus oleh dia. Ini terus. Makanya Bapak Ibu, karena itu saudara, demi kemurahan Allah. Apa itu kemurahan Allah? Dari dia, oleh dia, itu kemurahan Allah. Istri saya dari Tuhan, itu kemurahan Allah. Dan Tuhan tuntut dengan sabar supaya saya perlakukan istri saya, keluarga saya dengan cara Tuhan, jemaat saya dengan cara Tuhan. Siapakah aku boleh pakai cara Tuhan? Bukankah itu kemurahan Allah? Maka aku nasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati, persembahkan. Tangkap dong. Sayang banyak orang Kristen datanglah ke gereja, sakitmu sembuh. Datanglah ke gereja, yang nggak punya rumah dapat rumah. Datanglah ke gereja, yang nggak punya anak dapat anak. Yang nggak punya jodoh. Halo, itu gereja atau gunung kawi? Ke gereja itu bukan bicara menerima, bicara mempersembahkan. Kritisi dong. Seorang tante berdoa, dia sakit kanker, berdoa, diikuti keponakannya. Lihatnya, kok berdoa teguh sekali. 3 tahun akhirnya keponakannya kena Tuhan. Tante, apa yang si doa tante kan? Tante doakan, kenapa? Tante 3 tahun saya ikuti berdoa, bukannya makin sembuh. Apa yang tante dapatkan? Senyum tantenya. Nah, beda beribadah kepada Yesus dengan berhala. Maksudnya apa? Kita berdoa kepada Tuhan Yesus bukan bicara apa yang kudapatkan, tapi apa yang hilang dalam diriku. Itu Kristen. Maksud tante apa? Nah, saya benci sekali sama ommu. Dia nyeleweng, dia tinggalkan saya. Saya berdoa, hilang benci saya. Hilang sakit hati saya. Hilang akar pahit saya. Malanglah hidup saya, hilang penyakit saya, dendam saya nggak hilang, ke neraka saya. Tapi kalau hilang dendam saya, sakit hati saya, biarpun sakit saya nggak hilang, tetap saya masuk surga. Karena bukan upah penyakit maut, upah dosa maut. Bapak Ibu renungkan, kalau sakitmu sembuh, sombongmu sembuh nggak? Malasmu sembuh nggak? Halo. Pelit lu sembuh gak? Bohong lu sembuh gak? Makanya ikut Yesus dimulai dengan apa? Aku makin berkurang. Lanjut. Mana lebih dahulu? Berkurang dulu atau bertambah? Berkurang dulu. Kenapa Alkitab begitu sederhana? Kau gak ngerti juga? Aku makin berkurang, baru Yesus bertambah. Aku makin berkurang, baru Yesus bertambah. Ketika Yesus bertambah-tambah, maka karakter Kristus ada padaku. Ketika jemaat banyak dipercayakan, tetap kita rendah hati. Karena karakter Kristus menghadapinya. Ketika saya dapat berkat banyak, tetap saya nggak dikendalikan berkat. Saya tetap dikendalikan Kristus. Tetap saya nggak mencintai berkat. Tetap saya mencintai sumbernya itu Yesus. Sehingga saya bukan untuk harta, tapi harta untuk saya. Saya tidak dikendalikan harta, saya yang mengendalikan harta. Karena karakter Kristus. Bukankah banyak orang makin banyak berkat melimpah, makin berantakan rumah tangganya? Karena dianya nggak berkurang. Berkurang dulu baru bertambah. Ulangi. Beribadah yang sejati, persembahkan tubuhmu Bapak Ibu. Jadi kalau di gereja ditegur dosamu, bersyukurlah. Kalau di gereja dituntut ada perpuluhan, persembahan lain-lain, bersyukurlah. Supaya ego kita makin hilang. Kau orang gereja sakit sembuh suka, berikan perpuluhan gak suka, gak nyambung loh. Berarti Yesus objek bukan subjek. Ini yang tanpa sadar akhirnya Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Persembahkan itu bicara proses. Bicara apa? Itulah ibadah sejati. Penutup. Bapak Ibu lebih bernilai proses daripada hasil. Ulangi. Saya gembala jemaat di satu gereja di Pondok Indah di Jakarta.
Satu kali saya datang, ada lagi kerumun. Ada apa nih? Ini Pak Budiman baru beli BMW yang terbaru. Oh, saya tanya, dari mana BMW lo? Ada proyek Pak Pendeta dengan Nazarudin, amaling lo. Mendingan lu punya BMO daripada BMW. BMO kalau kerja keras itu wangi di depan Tuhan. Kalau punya BMW tapi maling, korupsi, lu jahat. Bapak Ibu jangan mengagungkan hasil, agungkan proses. Pak Pendeta, kami 16 tahun menikah nggak punya anak. Puji Tuhan. Kenapa? Ada proses yang nggak pernah saya alami. Ada pembentukan luar biasa. Biar gak punya anak kau setia sama istrimu. Itu luar biasa. Karena proses. Daripada ada suami istri muda datang ke saya, Pak Pendeta, kami baru 3 bulan menikah udah punya anak. Cangkoan dari mana loh? Gereja jangan mengutamakan hasil, utamakan proses. Itu yang sejati. Itu yang apa? Mana lebih gampang prosesnya? Dapat beling atau dapat berlian? Yang lebih gampang mana? Beling lah. Tapi mana lebih mahal? Beling atau berlian? Mulai Anda ubah cara paradigma Anda, makin sulit Anda makin bangga kayak Harvard tadi. Makin sulit Anda dalam tantangan perjalanan iman Anda makin suka. Karena itu lebih berharga. Mana lebih gampang panen? Jagung atau jati? Tahu nggak jagung berapa bulan? 3 bulan. Tahu nggak jati berapa bulan? Saya pernah membina pengusaha jati di Jepara. Salah satu yang senior namanya Pak Harun. Pak Harun, cari jati yang bagus gimana? Apa dia bilang? Pak Pendeta, jangan cari kayu jati dari tanah yang subur. Hah, kaget saya. Loh kenapa? Iya Pak Pendeta. Jati dari tanah yang subur, kandungan airnya terlalu banyak. Nanti proses pengeringan akan bengkok juga nih. Makanya Bapak Ibu, hidupmu jangan terlalu subur. Kandungan airnya terlalu banyak nanti. Nanti proses pengeringan bengkok juga loh nanti. Jadi gimana? Cari jati di tanah kurang subur. Bukan tidak subur, kurang subur. Jati di Indonesia termasuk yang terbaik dari perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jangan Jawa Barat. Kaget saya. Kemudian cari bibit unggul, tanam. Perhatikan hari demi hari. Wow, iya Pak. Kemudian begitu tumbuh ada cabangnya, Pak Pendeta motongnya itu bisa gagal. Karena nggak bisa dipelajari perguruan tinggi di lapangan. Bisa gagal. Supaya apa? Supaya batangnya tetap lurus. Jangan bercabang. Wow. Terus tunggu 30 tahun Pak Pendeta. Hah? 30? Ya. Loh kan Bapak bilang jati yang bagus. Oke. Setelah 30 tahun baru kita panen. Belum Pak. Oh, belum. Jadi gimana? Setelah 30 tahun jati itu tinggi besar, diameternya besar, lurus. Gali tanah melingkar batangnya 1 meter dari batang luar. Ngapain gali? Cari akarnya. Ngapain cari akarnya? Ketemu, potong. Ketemu, potong. Ketemu, potong. Ngapain? Matikan dia. Anda nggak pernah jadi Kristen yang bagus kalau nggak hidupku bukan aku lagi. Pematian diri. Potong. Oh gitu. Setelah mati baru kita panen. Belum lagi. Kenapa? Biarkan dia mati di situ 2-3 tahun. Lelanglah jati itu, miliar harganya. Ngerti? Makanya Bapak Ibu, pulanglah dari tempat ini. Jangan Kristen sejagung. Jadilah Kristen jangan ibadah sejagung. Ibadahlah yang apapun kesulitan gereja ini, jangan pindah-pindah. Tertanam dari gereja ini. Proses lebih mahal daripada hasil. Tidak ada gereja yang sempurna. Tapi setiap gereja dipakai Tuhan untuk membentuk Anda dan saya. Pertanyaan, gereja itu sempurna atau tidak? Bukan itu. Pertanyaan, Anda mau setia nggak tertanam di situ?
Maka kalau kau setia, Tuhan bilang apa? Apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, apa yang gak pernah kau dengar dengan telinga, apa yang gak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi mereka yang siapa mengasihi dia. Orang mengasihi dia kalau mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya, itulah yang mengasihi Tuhan. Setia. Kristen sembuh, Kristen banyak khotbah, itu bukan rohani. Tapi Kristen setia, setia pada rumah tangganya, setia pada gerejanya, setia menghadapi proses dari Tuhan, itulah Kristen sejati. Sehingga ketika kau sembuh, tetap kau gak menyimpang langkahmu. Ketika kau diberkati melimpah, gak merobek rumah tanggamu. Ketika kau diberkati melimpah, makin dipakai untuk jadi alat Tuhan, untuk kerajaan Tuhan semakin dibesarkan. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan.